Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali kajian kita dengan bersama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in syuhada'i wa jami'al malaikatil muqarrabin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ ونخرج الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sekarang masuk ke surah Yasin yang beliau kelompokkan ini 1 sampai 12. Saya baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin wa ala siratal mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ithal adhqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. 1 sampai 11. Yasin, demi Al-Quran yang syarat kebijakan tinggi. Innaka laminal mursalin, sungguh kamu termasuk Rasul yang diutus. Allah mengemukakan 2 huruf, ya dan sin, Yasin. Kebanyakan penafsir tidak mengomentari ayat ini. Tetapi ada juga yang memperkirakan dengan berbagai tafsir kemudian menyatakan bahwa hanya Allah saja yang mengetahui maksud ayat. Yang jelas, 2 huruf itu cukup menggugah perhatian dan keinginan mengetahui berita apa yang ada di balik 2 huruf. Jadi sifat harful muqatta'ah dalam Quran itu, yani Dahlan itu menjelaskan
Yaitu seperti kalau kita meminta perhatian dengan ketok-ketok. Bunyi tok itu tidak ada maknanya. Bunyinya itu nggak ada maknanya. Tok itu artinya apa? Gitu. Nggak ada maknanya. Tetapi itu berfungsi untuk meminta perhatian dari audiens. Jadi Yasin itu tidak diterjemahkan. Memang di awal sebelumnya diterjemahkan ada ya insan. Tapi ada juga yang kalau Gus Bah menjelaskan Yasin itu nama lain dari Rasulullah. Maka ada sholawat ini. Sholatullah, salamullah, ala toha. Toha itu juga nama lain dari Rasulullah. Ala toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala Yasin. Yasin itu nama lain dari Rasulullah. Nah itu baik kita menerjemahkan itu dengan nama lain dari Rasulullah, Yasin, innaka laminal mursalin. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Innaka di situ kepada Rasulullah. Berarti huruf Yasin di situ ketika dimaknai bahwa Yasin nama lain dari Rasulullah, maka itu ada korelasi dengan ayat innaka laminal mursalin. Kamu Muhammad itu termasuk yang diutus. Nah, gitu. Tapi mayoritas jumhur ulama mengatakan bahwa huruful muqatta'ah itu huruf-huruf yang terputus itu hanya Allah saja yang tahu. Dan fungsinya adalah untuk meminta perhatian betapa pentingnya informasi yang akan disampaikan setelah huruf itu. Kaf, ha, ya, ain, sod. Itu juga apa namanya, berita-berita. Jadi Toha, Yasin, Qaf, Nun, gitu. Itu huruf-huruf muqatta'ah yang secara spesifik tidak dimaknai, tetapi meminta perhatian dari membaca tentang pentingnya sesuatu yang setelah huruf. Informasi penting pertama yang dikatakan setelah Yasin itu bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Nabi terakhir adalah kitab suci yang syarat hikmah ketuhanan. Yang sangat tinggi nilainya dari Allah, Tuhan yang maha bijaksana. Petunjuk yang dikandung sejalan dengan kebutuhan manusia dan menjamin keselamatan. Di samping seimbang dengan kemampuan. Kewajiban yang dibawa tidak memberatkan hidup manusia, juga tidak mengurangi kenyamanan menikmati kehidupan. Bahkan akan memberi arah dan berbobot. Saya garis bawahi. Kewajiban yang diberikan kepada manusia itu tidak mengurangi kenyamanan hidupnya. Itu harus kita sadari betulnya. Jadi kita diwajibkan untuk katakanlah sholat, puasa, haji, itu tidak mengurangi kenyamanan hidup. Bahkan itu yang bisa melengkapi kenyamanan hidup. Sebagai pengantar kenyamanan hidup. Maka tidak boleh ibadah itu menjadi beban. Sholat nggak boleh juga menjadi beban. Karena itu kalau beban itu kan mengurangi kenyamanan. Orang yang mengerjakan sesuatu itu sebagai beban, dia tidak akan nyaman. Maka, nah ini saya menggarisbawahi petunjuk yang dikandung sejalan dengan kebutuhan manusia dan menjamin keselamatannya. Tadi. Kewajiban yang dibawa tidak memberatkan hidup manusia, juga tidak mengurangi kenyamanannya. Itu penting sekali kita. Karena pentingnya wahyu Al-Quran bagi keselamatan manusia, terutama yang beriman, maka membaca, memahami, dan melaksanakan petunjuknya menjadi wajib demi keselamatan mereka di dunia dan di akhir.
kita mempelajari Quran, mengetahui isinya, maknanya, itu wajib. Tafaqquh fiddin itu hukumnya fardu kifayah. Tafaqquh fiddinnya. Supaya nanti ada orang yang bisa menjelaskan. Dan apa itu? Kalau lana nafara min kulli firqatin dengan ta'ifatun yatafaqahu fiddin. Jadi tidak semuanya harus pergi berperang, tapi ada satu ta'ifah, satu kelompok yang dia harus tafaqquh. Karena itu yang akan menjadi estafeta, nilai perjuangannya sama. Mereka yang berperang itu mempertahankan agama. Yang tafaqquh fiddin itu juga berfungsi mempertahankan agama. Bayangkan kalau tidak ada orang yang tafaqquh fiddin dalam setiap generasi. Siapa yang akan menjaga keberlangsungan agama? Misalnya ulama itu nggak ada. Yang akan mengajarkan agama itu siapa? Lalu apakah agama nanti masih akan berlangsung atau tidak? Di satu daerah ketika itu sudah tidak ada lagi yang mau tafaqquh fiddin, alamat itu agamanya akan mati. Ya, jadi ini fardu kifayah. Maka kita beruntung ya, termasuk yang ditakdirkan sedikit demi sedikit ini mau tafaqquh. Ya. Kelak tanggung jawab sosial kita adalah bagaimana ilmu yang sudah kita kuasai berlanjut bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk generasi-generasi berikutnya supaya agama ini berlanjut. Kalau hanya berhenti di tempat kita, nggak ada maknanya. Agama nggak berlanjut. Agama itu harus terus berlangsung sampai dengan la ilaha yaumil qiyamah. Ketika sudah nggak ada lagi yang meneruskan agama, kiamat. Karena itu, karena pentingnya wahyu Quran bagi keselamatan manusia, terutama bagi yang beriman, maka membaca, memahami, dan melaksanakan petunjuknya menjadi wajib demi keselamatan mereka. Peran-peran kehidupan itu beragam. Ada orang yang mungkin jihadnya itu di aspek penelitian, bukan inovasi macam-macam. Tapi ada orang yang mengjihadnya itu mengajari agama. Karena itu yang bisa memahamkan. Jadi sinergi hidup itu nggak mungkin tunggal. Itu pasti harus sinergi. Nggak mungkin ada orang ahli agama juga ahli IT semuanya itu nggak mungkin. Pasti dia harus salah satu. Dan hidup itu tidak hanya butuh satu aspek, tapi butuh banyak aspek. Itu pentingnya sinergi, kolaborasi itu. Dan memang begitu. Maka ada sinergi yang kalau bahasanya Rasulullah itu ada yang diperintahkan untuk pergi berperang, tapi ada juga yang diperintahkan untuk mendalami agama. Ta'ifatun liyatafaqahu supaya nanti sinergi. Yang satu pihak itu menjaga agama dengan kemampuan pedangnya. Ya, kalau tidak misalnya orang ini nggak terjamin keselamatannya juga agama nggak akan pulang. Ada orang berprofesi sebagai tentara, yang berprofesi sebagai ekonom, berprofesi sebagai pendidik, berprofesi sebagai pedagang, dan seterusnya. Itu semuanya adalah dalam rangka mempertahankan agama. Maka harus kita maknai semua profesi itu sebenarnya dalam rangka untuk keberlangsungan kehidupan yang di situ harus berlanjut nilai-nilai keagamaan. Nah, gitu. Perlu kita pahami bahwa nilai keagamaan itu hendaknya dia menyusup di semua aspek kehidupan tadi, dan yang bisa menyusupkan itu ahli agama. Yang bisa menyusupkan. Inovasi-inovasi, kita hidup itu perlu inovasi-inovasi teknologi. Kalau itu tidak bisa dilaksanakan oleh ahli agama, itu kolaborasi. Nah ini pondok kita ini kan begitu juga. Nah, ayat 3 sampai dengan 5, 2,
bahwa Muhammad adalah Rasul Allah yang dipilih atas kebijaksanaannya yang tinggi untuk menyampaikan wahyunya dan memberi contoh pelaksanaannya. Maka laminal mursal. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang syarat kebijaksanaan, yang sangat penuh dengan kebijaksanaan. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau Muhammad itu termasuk yang diutus. Seakan-akan dikatakan di sini bahwa Muhammad Rasulullah itu dipilih dengan kebijaksanaan yang sangat tinggi dari Allah untuk menjelaskan Quran yang penuh kebijaksanaan tadi. Rasul Muhammad sejak usia dini telah dibina Allah dan dijaga keselamatannya. Bersih dari sikap tercela yang berlaku dalam masyarakatnya. Ajakannya layak diikuti, perilakunya dengan segala sikap hidup pantas dicontoh oleh pengikutnya yang setia. Beliau menyampaikan wahyu dengan amanah yang tinggi. Segala yang disampaikan tidak keluar dari bingkai wahyu Allah. Beliau yang amanah, jujur, dan tidak cacat fisik dan mental, seperti yang dituduhkan mereka yang menentang. Ini kan para penentang-penentang Rasulullah itu mengatakan Rasulullah itu cacat fisik, mental, gila. Ini innaka laminal mursalin, memberikan kesaksian, ketegasan, pemahaman yang kuat bahwa setelah Allah mengatakan wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang sangat penuh dengan kebijaksanaan. Itu kalau kita gali Quran, isinya sebenarnya quote semua. Kalau mau di isinya itu ya nasihat quote semua. Udah itu nasihat tertinggi itu ya Quran. Mau mencari nasihat kemana lah, kemana ya, larinya mau kemana? Udah nasihat tertinggi itu Quran. Kau mau nyari nasihat tentang apa? Mau tentang semangat, mau tentang sabar, mau tentang syukur, mau tentang apa? Semuanya dari Quran. Jadi nasihat terlengkap dan tertinggi dan terbaik itu ya Quran. Nah, sebenarnya kalau kita sedang gundah punya masalah, itu nggak perlu kemana-mana. Karena kita sudah menemukan nasihat tertingginya itu ada di Quran. Pahami, baca Quran. Insya Allah kita akan menemukan nasihatnya di situ. Nakalam Lihat kesaksian Allah dalam surah At-Taubah ayat 127 sampai 28. Telah datang kepadamu wahai Muhammad manusia, seorang rasul dari jenismu sendiri, yang sangat gelisah dan sedih bila melihat kamu sengsara, yang sangat peduli terhadap kesempitan dan kesusahan yang menimpamu, yang sangat sayang kepada kaum beriman bila banyak yang menolak ajakannya dan memusuhinya, maka Allah akan menyelesaikan dan mengatasi. Atau ayat 127 sampai 1. Ketika bahwa kehidupan Rasul terbingkit dalam bimbingan wahyu Allah yang menuntun ke arah pengabdian kepadanya yang utuh. Perilakunya harus menjadi acuan umatnya, perintahnya dilaksanakan dan ikhlas, larangannya dijauhi kesadaran. Allah menilai ketaatan hamba kepadanya seimbang dengan ketaatannya kepada Rasul. Di sini pentingnya seorang mukmin mengetahui sunnah Rasul dan sejarah hidup. Beliau adalah contoh utama baik dalam menyembah dan mendekat kepada Allah maupun dalam berkeluarga dan Jadi prototipe Quran yang bisa kita ikuti itu ya Rasulullah. Jadi kalau di sini katakan bahwa Allah menilai ketaatan hamba kepadanya seimbang dengan ketaatannya kepada Rasul Muhammad. Jadi kalau di Quran itu kan
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Hadis ada begini. Man ata'ani faqad ata'ani. Siapa yang taat padaku berarti dia taat pada Allah. Wa man 'asani, kalau enggak taat kepadaku berarti dia enggak taat pada Allah. Jadi ini jamek manik itu. Jelas sekali bahwa apa yang dari Rasul itu yang kita ikuti. Karena itu sebagai penjelasan dari Al-Quran. Keempat, wahyu Al-Quran adalah petunjuk Allah yang maha pemurah, yang bila diikuti dengan ketulusan akan menuntun hidup manusia yang serba menguntungkan di dunia dan dengan menghayati Quran, kehidupannya di dunia secara utuh, terarah, dan selamat. Dengan Quran pula kehidupannya di akhirat terjaga. Sebaliknya yang lari dan menolak Quran, ia telah lepas dari bimbingan Tuhannya dan pindah ke jalan lain yang berujung pada kesesatan. Sebetulnya Allah yang maha perkasa mampu memaksa manusia menerima ajakan para rasul dan membuat seluruh manusia beriman. Namun dia menawarkan tuntunannya kepada manusia yang dibekali kecerdasan agar ia menerima dengan sadar. Adakah yang tersentuh dengan tawaran ini? Jadi memang hidup itu dibuat oleh Allah tidak dalam paksa. Meskipun Allah Al-Qahar Al-Jabbar. Tetapi Allah itu memberikan kewenangan kita untuk memilih untuk jadi baik atau tidak. Al-Qahar Al-Jabbar itu dalam konteks yang lain. Kita dipaksa menerima takdir di satu sisi. Misalnya kita dipaksa untuk lahir laki-laki. Lahir laki-laki itu kan nggak bisa pilihan. Kamu lahir dari orang tua kamu siapa? Bapak kamu nggak bisa pilihan. Kamu lahir di mana? Itu juga nggak bisa pilihan. Bukan pilihan kamu maksudnya. Atau kamu milih ya. Tapi itu terkait dengan kita memahami Al-Qahar Al-Jabbarnya Allah. Tapi seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir, Allah bekali kita mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Maka sejatinya kejahatan itu, kalau kemarin kita katakan di Anas ya, atau min syarri ma khalaq itu. Kejahatan makhluk itu ya sebenarnya manusia. Karena makhluk selain manusia itu nggak bisa kita hukumi sebagai jahat. Binatang itu tidak bisa kita hukumi sebagai binatang itu binatang baik. Karena dia nggak punya kemampuan berpikir. Baik dan buruk itu karena pilihan nilai. Yang punya nilai itu manusia. Yang bisa mengatakan ini nilai baik, nilai itu manusia. Dan dengan kewenangan dia bisa menentukan baik dan buruk itu, dia bisa memilih. Nah itu yang kemudian kita harus katakan bahwa sebenarnya sejatinya baik dan buruk itu manusia yang memilih. Kalau Allah mau, semuanya bisa dipaksa menjadi baik. Tetapi bukan itu. Yang dikehendaki Allah di situ itu ada dinamika dalam kehidupan manusia di kemampuan berpikir. Itulah Al-Quran yang harus didekati dengan membaca, memahami, dan mengamalkan oleh orang beriman agar rahmat Allah melimpah. Kalau kita ini ayat-ayat awal dari Yasin itu adalah untuk menguatkan betapa pentingnya Quran dalam kehidupan. Diawali dengan Yasin wal Quranil Haq. Demi. Jadi yang dijadikan objek sumpah di situ adalah Quran. Ini sumpah tertinggi. Kalau sebelumnya itu kan ada sumpah dengan wasamai wal ardi wadduha.
waktu waktu ini. Itu sumpah yang di Yasin itu wal Qur'an. Demi Quran yang maha, yang sangat syarat dengan bijaksana. Al-Quran adalah hakim. Quran disifati, Quran itu disifati seperti sifatnya Allah. Ya, hebat, luar biasa. Allah al-Hakim, Al-Quran al-Hakim. Wal-Quranul Hakim. Itu kan luar biasa karena dahsyatnya Quran. Sumpah tertinggi. Wal-Quranul Hakim. Ini Al-Quran yang penuh kebijaksanaan. Maka kalau kita menemukan, mau mencari nasihat-nasihat bijak, semuanya ada di Quran. Wal-Quranul Hakim. Nah, ini pentingnya kita memahami kenapa kemudian ada yang mengatakan Quran itu Yasin itu jantungnya Quran. Jantungnya Quran itu Yasin. Ya, yang banyak dibaca, hampir semuanya itu. Karena betapa isinya memang sangat sangat dalam. Mengingatkan kita tentang pentingnya Quran di awal-awal. Terus kita akan baca isi-isi berikutnya dari. Oke, saya kira itu dulu untuk yang kita baca di pagi ini. Mudah-mudahan ada faedahnya. Lanjutkan di ayat-ayat berikutnya di hari esok. Terima kasih. Semoga semuanya tetap sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Ya, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah penutupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.